Izin tanya Kak aslinya dari Bunda Azra. Anak saya laki-laki sedang menonton film laga seperti Ranger, sejenisnya. Khawatir meniru adanya sampai bagaimana cara mengusahakan. Ya, itu wajar Bunda. Jadi pertama Bunda harus wajar dulu karena ya memang itulah laki-laki gitu. Nanti kalau Bunda punya anak laki-laki mainnya boneka ya nggak masalah sih main bonekanya kalau dia sebagai ayah ya. Tapi kalau dia main bonekanya kok seperti ini, mana mari aku susuin, nah nanti Bunda Zara malah bingung ya kan. Waduh itu buah anakku kok jadi kemayu gini ya, seperti itu. Jadi pertama disyukuri dulu, berarti dia laki-laki maco ya, suka berantem, suka peperangan, suka petualangan, ya itulah karakter laki-laki, itu yang pertama ya. Yang kedua itu diarahkan Bunda. Jadi seperti ini. Jadi ketika dia meniru ya jadikan pahlawan ya. Dek, zaman dulu itu juga para Rasulullah, para sahabat itu juga perang, tapi berperanglah di kebajikan. Nah, seperti itu ya. Supaya dia tadi tidak bertindak semenang-menang seperti bullying dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa ketika dia bermain nanti, nah misalkan Bunda nih contohnya, Bunda jadi monsternya, kamu jadi pahlawannya. Nah seperti itu, kamu jadi ranger. Jadi arahkan dia sebagai pahlawan, sebagai orang yang baik. Seperti itu ya Bunda? Ya. Kita lanjut ke Kak Farah Holistiana. Anak saya 14 tahun, kemarin kelas 7 di pondok, anaknya jadi super baik dan super rajin. Nah, di masa daring ini dia ke ranjingan anim. Dan sekarang dia lebih suka menyendiri di kamar dan sering keluar kata-kata kasar dan prima dari orang tua. Waktu kelas 7 kemarin di pondok, terpilih tim sisi agama, sekarang kelas 8, semua pelajaran agama, Tuhan semua, dia kesulitan dan mas belajar. Ya, jadi yang pertama, kenapa putra bunda tadi ketika pulang dari pondok rajin, kemudian ketika PJJ ini berubah hampir 180 derajat karena satu. Kenapa? Karena dia melakukan itu bukan atas pemahaman, tapi karena kebiasaan. Ya, memang habit itu bisa menjadi salah satu pemicu orang menjadi baik. Tapi tadi saya bilang kan, ketika di usia 6 tahun ke atas, maka dua-duanya harus diasah, keimanan dan akal pikiran. Kalau cuma keimanan, ya tadi seperti ini akhirnya. Kenapa? Dia melakukan tadi sholat, puasa, membaca Al-Quran karena habit, karena kebiasaan. Dia cuma dikerangkannya sahabat, tapi dia tidak memahami dari dalam. Seperti itu. Nah, mestinya yang mulai dibangun adalah dari akidahnya dulu. Masalah akidah ini minta maaf, enggak cuma agama tapi juga pakai nalar seperti itu ya. Nah, nanti ini prosesnya agak panjang ya. Prosesnya agak panjang. Jadi memang mestinya di anak usia ini itu mulai dikenalkan fakta dan data. Kenapa sih kita milih Islam nggak milih yang lain? Itu ada fakta dan datanya loh Bunda. Minta maaf ya, contohnya seperti ini. Selama ini kita mengajarkan, nah kamu tuh harus menyembah Allah. Kenapa? Ya karena Allah ini yang menciptakan alam semesta. Oke, itu mungkin sampai anak balita atau SD masih bisa. Tapi begitu dia kenal kaum liberal, kaum ateis, dia akan ngomong seperti ini. Berarti logikanya ada yang diciptakan, ada yang menciptakan teorinya. Kalau begitu, siapa yang menciptakan Tuhan? Bapak Ibu mau jawab apa coba? Nah itu harus dijelaskan dengan akal, dengan logika. Jadi akidahnya harus diperbaiki dulu. Dan ini anak-anak saya usia 10 tahun sudah dijelaskan. Jadi kita harus memperbaiki. Ini harus dipahamkan. Nah ini prosesnya agak panjang. Nanti kalau Kak Farah mau atau nanti Bunda Maya kalau mau, yaitu nanti kita ngumpulkan anak, kita bahas masalah akidah dan pubertas ya. Oke. Dari Kak Ade, mohon maaf Pak Sinjo, mana infonya terkait tema kegiatan bersama dengan anak tentang kecanduan gadget? Nah, iya tadi memang ini topik saya harapkan muncul di pertanyaan karena memang tadi saya bilang bahwa kita nggak akan bisa masuk ke masa PJJ ini kalau dasar-dasarnya tidak memahami ya tadi. Jadi kalau Bunda tadi yang pertama ini masa pandemi, yang pahami. Yang kedua tadi
Kemudian kita bikinkan konsepnya. Nggak bisa kita nyuruh anak, apalagi anak SMP SMA belum punya konsep ayah bunda. Yang dia disuruh, kamu kan sudah besar, nggak bisa. Jadi kita buatkan programnya seperti itu dan kita menemani seperti itu ya. Sebanyak mungkin kita luangkan waktu untuk anak-anak kita walaupun minta maaf mereka sudah SMP SMA. Contohnya Bunda, misalkan ada proyek waktu itu anak saya yang SMP disuruh membuat hasil karya atau prakarya dari stik es krim dan apa sih sedotan ya bahasa kalau bahasa Jawanya sedotan, kalau bahasa ya, ini ya sedotan gitu. Nah dia males tuh hampir sebulan 2 bulan bahkan sampai terima rapot setengah semester ada tulisannya tidak mengumpulkan prakarya. Nah, kemudian saya temani, yuk kita kerjakan sama-sama. Oke, kamu mau ide apa? Aku ide seperti ini ya. Kalau Abi seperti ini. Kemudian dikawinkan ide itu. Oke, kamu mengerjakan apa? Abi mengerjakan ini. Jadi ditemani walaupun sudah SMP SMA. Jadi dia itu minta maaf ya di masa PJJ ini stres, orang tuanya stres, anaknya stres, gurunya stres, semuanya stres. Akhirnya apa? Emosi semua, mudah mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, ketika kita nemani, itu nanti dia ada merasa karena lu lagi ketemu gitu kan, minta maaf, apalagi yang tempatnya itu zona merah. Kalau mungkin di Magelang atau mungkin di Bojonegoro atau di mana mungkin masih bisa dia main futsal dan sebagainya. Tapi minta maaf, kalau di Jabodetabek ya, terutama di Depok itu ngeri itu. Keluar aja mungkin udah ngeri ya gitu. Jadi tadi kita juga ikut terlibat dan membuatkan konsepnya tadi seperti itu. Walaupun dia sudah SMP SMA, tapi jangan full dikerjakan semua. Tapi kita membantu, menemani. Oke deh, yuk dikerjakan bareng-bareng mama. Karena dia bete ya, males gitu. Karena ya seperti itulah anak-anak ketika nggak ada gurunya gitu. Jadi kalau sama gurunya mereka cenderung mengikuti, tapi kalau sama orang tua ya seperti itulah. Jadi seperti itu ya Kak. Ya, tadi sudah ditambah sama yang di atas tadi ya. Mungkin Kak Yuda bisa dimatikan suaranya karena jadi menggema. Ya, Kak Yuda, ya terima kasih. Kita lanjut. Kak Didik, saya anak 2, satu usia remaja, sudah kuliah menjelang dewasa. Itu dari paparannya Kak Sinyu tadi, saya merasa bahwa kami salah parenting. Enggak masalah ya. Enggak ada kata terlambat. Saya tidak ada yang terbuka dengan kami. Yang pertama kecanduan K-pop, dan kedua anak kami. Ya, tadi Kak, satu datangi kamar minta maaf. Terbuka saja. Nah, minta maaf selama ini papa dan mama ternyata mendidiknya dengan cara yang karena selama ini papa dan mama tidak mengetahui hal itu, ternyata belum tepat gitu. Nah, papa sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan mama dan papa, tapi ternyata itu menimbulkan seperti sekarang saat ini. Kalian nggak terbuka dengan kami, HP-nya mungkin ditutup, passwordnya dikunci, ya seperti itu. Nah, mulailah hidup baru. Nah, ketika kakak minta maaf, itu anak akan luntur tuh kerak-keraknya. Apalagi mungkin sampai menangis itu ya, seperti itu. Nah, kemudian diperbaiki pelan-pelan dan itu butuh proses. Jadi yuk nak diperbaiki. Jadi kita perbaiki sama-sama kalau kamu ada masalah, kalau kamu ini ya seperti itu dibersamai. Misalnya lagi nonton apa deh? Ini nonton drama Korea, siapa sih yang main itu? Oh itu. Ya temanya tentang apa? Oh seperti itu. Ditemani dulu seperti itu dan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, satu komunikasi yang sehat dan dua hubungan yang erat. Jadi please nggak ada kata terlambat ya. Kita mengambil hukum bahwa sampai napas di tenggorokan itu nggak ada kata terlambat termasuk parenting. Jadi tetap semangat. Ya, kita ke Kak Lulu. Bagaimana cara Permisi, Kak menumbuh? Sinyo, saya menyela Ya, sebentar. ya, Kak Sinyo, nanti sebentar lagi kita selesaikan satu pertanyaan lagi. ya. Setelah ini, mohon maaf Bapak Ibu, kita tutup.
kemudian Ya. pengumuman door prize, namun nanti kita minta Kak Sinyo untuk supaya kita ada di grupnya Bapak Ibu dalam beberapa hari ya, sampai Ya. pertanyaannya bisa tuntas. Ya, Gitu, Kak nanti Sinyo? lewat voice note bisa. Betul, ya. Ya, cuma nanti karena ini saya sedang sibuk, Sibuk di kalau sekolah. siang mungkin malam mungkin Ya, ngasih. betul, ya. Nanti kita Baik, berarti tunggu. satu pertanyaan lagi ya, Iya Bunda betul. ya. Kita tunggu Baik. nanti kita kesepakatan sama Kak Sinyo kapan waktu kita bisa diskusi setelah di grup ini. Monggo satu Ya, pertanyaan lagi bisa ya. diselesaikan, J. Dari Kak Lulu Kamalia, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran PD anak untuk kesadaran PD ya? Ya, tadi Bunda bertahap. Jadi proses setiap anak itu step by step plus waktu. Jadi nggak bisa tiba-tiba. Jadi seperti ini. Saya kasih contoh ya. Bunda ya sudah biasa pidato. Saya ingin tanya, apakah tiba-tiba Bunda langsung bisa pidato? Enggak kan? Dululah yang ngomong cengengesan depan kelas, mungkin sambil melet-melet, gitu kan? Malu-malu, seperti itu. Sampai kemudian jadi orang yang expert, bisa pidato sama. Jadi butuh proses. Jadi termasuk memanajemen dirinya itu butuh dilatih. Dan tadi saya bilang bahwa proses itu selain step by step plus waktu. Intinya apa? Sabar. Jadi proses setiap anak bisa berbeda. Jadi memang harus dilatih. Contohnya nih, ini anak saya kok nggak pede ya. Kok tiba-tiba sudah jadi, kamu tuh loh kalau ngomong depan orang sana, jangan ya, itu ya. Ini ada kue ya, kue tolong ya diantar ke tetangga sebelah. Aduh malu, gak apa-apa cuma sebelah. Nah, mengantar makanan itu satu akan bilang assalamualaikum, betul? Terus kan nanti akan ditanya, namanya siapa? Saya namanya Sinyo. Sekolah di mana? Itu interaksi. Nah, itu bertahap seperti itu. Jadi mulai yang simpel-simpel dulu. Atau misalnya kalau anaknya masih balita gitu, bisa diikutkan lomba-lomba. Kalah nggak apa-apa. Kita ngasih hadiah nanti, misalnya 17-an, nggak apa-apa. Anak ikut lomba, kalah nggak apa-apa. Itu apa? Untuk meningkatkan rasa percaya dirinya dia, termasuk untuk memanajemen dirinya. Tapi itu tadi proses. Jadi step by step, mulai dari yang ringan sampai dia nanti expert. Anak saya sama dulu ketika nangis kan pulang-pulang, wah ada apa? Itu aku sudah terlambat 17-an, wah yuk. Itu loh masih lombanya masih banyak. Saya antar yuk. Ya itu bisa kan. Dia itu loh masih yang daftar, dia itu daftar. Nah, habis itu setiap tahun dia bawa hadiah pulang 17-an. Kemarin dia ikut pemilihan ketua OSIS, kalah di pilihan paling buncitnya, nggak masalah. Dia sudah berusaha semaksimalnya. Seperti itu Bunda. Jadi diajarkan step by step dan butuh waktu. Baik, demikian. Jika ada salah kata, salah sikap, saya minta maaf. Jika tadi dua kalimat mohon dimaklumi karena saya ada di pedalaman, sinyalnya ajut-ajutan. Sebelum ditutup, saya berpesan sama Bunda dan Ayah bahwa jangan pernah merasa memiliki dunia ini. Kenapa? Saya jamin Bunda dan Ayah pasti kecewa, pasti. Ayah bukan milik kita, istri bukan milik kita, anak bukan milik kita, harta benda bahkan tubuh ini bukan milik kita. Barang siapa merasa memiliki itu, saya jamin kecewa. Kenapa? Menggantungkan diri di makhluk hidup. Semua itu amanah titipan dari Allah. Sewaktu-waktu bisa diambil tanpa permisi dan kita akan diminta tanggung jawab. Jadi kita sudah ya Allah, saya sudah berusaha maksimal ya Allah, inilah qadarullah hasilnya. Nah, kalau kita tidak memiliki apa-apa, kita memiliki apa ya Bunda? Cuma satu, yaitu memiliki Allah. Dan sepaham saya, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bertakwa. Amin. Jika ada benar semua dari Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bunda Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz. Kak Sinyo. Saya bukan Ustadz. Ya, Mbak Yaku. Jazakumullah khair, materinya banyak dan menarik.
banyak yang waktu segini nggak cukup, makanya pertanyaan mengalir terus. Dan kalau mau digali, kalau mau curhat, semua 100 sekian Bapak Ibu ini mau curhat, waktunya nggak cukup Kak Sinyo. Tapi kalau boleh saya akan sedikit menyarikan tadi ya dari semua yang disampaikan tadi, bahwa basic dari menjaga anak supaya tidak kecanduan tadi, bangun komunikasi sehat dengan anak dan orang tua. Baik pilihan katanya, gesturnya, seperti itu ya Kak Zinong ya. Supaya ada kenyamanan anak untuk bercerita. Seperti itu. Kemudian sehingga orang tua menjadi satu-satunya untuk tepat untuk bertanya. Ketika anak menanyakan sesuatu yang mungkin agak aneh, keep husnuzon, menjadi penuntun yang terbaik untuk anak, ya, supaya semua jawaban anak bisa harapkan orang tua yang menjawabnya. Mereka nggak bertanya ke gadget gitu ya Kak Sinyo. Kemudian menjaga hubungan erat antara orang tua dan anak. Berarti, dan tadi ada butuh kesabaran, butuh husnuzon, butuh akhlak yang baik, butuh mengembalikan visi kita dalam keluarga kita. Ketika anak kita salah, kita kembalikan kepada Allah. Kalau seperti itu nanti Allah bisa nggak ridho. Seperti ketika Kak Sinyo memberikan gadget tadi kepada putranya sekian hari, dia lalai dengan sholat ke masjidnya, maka kita ingatkan, kita siapa yang kita cari ridhonya kalau enggak Allah. Dan ini mungkin butuh waktu. Kita ulangi lagi, minta maaf lagi, dan sejak diulang-ulang lagi. Mungkin saya juga pernah ke anak saya yang sudah remaja, saya sempat bilang, Umi itu sempat menyesal dalam hidup Umi mengenalkan kamu dan tidak memberikan aturan yang jelas ketika kamu Umi kasih gadget gitu. Saya tunjukkan benar ketika saya mengingatkan anak-anak kelamaan megang gadgetnya, alasannya aku di pondok nggak pernah megang ini, Mi. Sekarang kapan lagi? Kan aku baru pegang, nggak kayak Umi, nggak kayak teman-teman yang di rumah. Alasannya itu, tapi tetap saja biasanya akan lalai seperti yang Bu sampaikan tadi. Bagaimana kebiasaan di rumah, bagaimana di pondok akan berbeda. Dan itu harus penanaman lagi, komunikasi yang baik dan sabar, gitu nggak Kak Sinyo? Kemudian buat aturan yang jelas umur, lama pemakaian gadget, ya. Kemudian kesepakatan dengan anak, kesempatan waktu, kemudian pengetahuan orang tua sejauh mana efek gadget terhadap anak, sehingga akan menentukan berapa lama dia boleh memegang gadget. Kemudian menjadi orang tua yang up to date, mencari solusi-solusi permainan yang tidak harus membuat penasaran, penyaluran emosi, penyaluran keingintahuan, energi anak itu tidak bisa tersalurkan dengan selain gadget tadi. Gitu Kak Sinyo ya. Gitu, nanti kita masih banyak, nanti ada tips-tipsnya, mungkin ada di bahasan yang lain yang lebih detail nanti, mungkin di grup nanti bisa dijelaskan. Ya, siap. Gitu, kemudian sabar, kuncinya sabar, koreksi diri, kemudian memperbaiki komitmen diri dengan anak, membuat kesepakatan, menjelaskan dunia luar itu seperti apa bagi anak-anak yang sudah terjebak rutinitas melihat 5 pengaruh inderanya kepada gadget tadi ya Kak Sinyo, diajak lebih banyak lagi ke alam, membaca sirah, membuat sesuatu yang menyenangkan. Bapak Ibu yang lebih tahu bagaimana mendekati anak-anaknya dengan kasusnya masing-masing, dengan sifat anaknya masing-masing. Itu saja yang saya sampaikan. Kak Sinyo, terima kasih banyak. Jangan kapok, nanti kita masukkan di grup peserta kajian. Siap. Dan nanti setelah ini kita akan umumkan untuk pengumuman siapa yang mendapatkan door prize, ya, di antara para penanya akan kita pilih dan akan dirumuskan oleh panitia. Nanti kita bahas di grup siapa saja yang akan mendapatkan door prize-nya. Berikut mungkin penjelasan buku-buku Kak Sinyo dan berbagai hal yang mungkin harus kita lanjutkan dalam diskusi kali ini. Kak Sinyo, terima kasih banyak. Bapak Ibu, saya mohon maaf atas kalau ada kekurangan dari semua persiapan kami. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pahala amal soleh Kak Sinyo dan Bapak Ibu semua. Semoga Allah ridhoi semuanya. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Astagfirullah, Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil astagfirullah. alamin. Subhanakallahumma wa Subhanaka wa bihamdika. bihamdika asyhadu an la La ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.